Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki nikmat ini, keamanan, kesehatan, kemudian makanan yang bisa ia makan dan konsumsi hari itu, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka sungguh seakan dunia beserta isinya telah dibentangkan untuknya. Allahu Akbar. Mengapa saya angkat hadis ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Agar kemudian saya mengajak kita ini memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan nikmatnya kepada kalian zahir dan batin. Yang zahir bisa kita lihat seperti contoh yang saya sebutkan tadi, keamanan, kemudian makanan, kemudian kesehatan yang kita rasakan, kemudian keluarga, begitu pula silahkan kita hitung satu demi satu yang mana kita tidak mampu untuk menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Yang wajib bagi kita adalah mensyukurinya. Terkadang ada orang yang mengatakan Allah tidak adil kepada saya. Makanya ada salah seorang pemuda yang pernah datang kepada Al-Hasanul Basri dengan keluhan yang seperti itu. Dia berkata, Allah tidak adil. Allah mengharamkan saya dari berbagai macam nikmat. Akhirnya beliau memanggil anak muda itu, sini, mendekat sini. Kemudian ditanya, kau punya dua biji mata? Dia mengatakan, betul. Ya, beliau berkata, andaikan saya memberikan kepadamu beribu-ribu dinar, atau mungkin bahasa kita sekarang, andaikan saya kasih kau uang 1 miliar, saya minta 1 biji matamu, atau 2 miliar untuk 2 biji matamu, apakah kau mau? Mau tidak? Mau? Saya kasih ke 1 miliar, minta ke 1 mata. Mau ke? Tidak mau. Baik. Yang lain, saya kasih antum 10 miliar, minta ke lidata. Mau? Tidak mau. Ya. Betapa banyak orang yang bisu yang tidak mampu berbicara. Baik. Ku kasih 500 juta. Minta ke kita 1. Mau? Tidak mau. Subhanallah. Belum yang lain, belum tangan. Subhanallah. Belum akal. Coba lihat betapa banyak orang yang tidak waras. Ya, yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa kita ini, alhamdulillah. Ya. Makanya orang gila, orang yang tidak waras itu ghair mukallaf, jatuh darinya kewajiban, ya, kewajiban syariat. Kalau kewajiban memilih, wallahu alam, ya, kewajiban syariat jatuh darinya, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bermiliar-miliar, ya bahkan triliunan mungkin ada pada tubuh kita. Ada orang yang berobat sampai ke Singapura hanya disebabkan karena tidak bisa buang air kecil, ya. Makanya salah seorang ulama yang bernama Imam As-Sammak, ya, pernah masuk menemui Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid salah seorang khalifah, katakanlah presiden di zamannya. Ya, dia bertanya kepada sang khalifah, wahai sang khalifah ini memberikan hidangan yang istimewa, yang lezat, dipersilahkan. Tapi sebelum itu imam ini bertanya kepadanya, ya, wahai sang khalifah, andaikan diharamkan dari Anda untuk minum seteguk air kecuali dengan membelinya. Ya, misalkan Anda kehausan, ya, dan tidak ada air kecuali 1 gelas ini, dan ini harus dibeli. Berapa kira-kira harga yang Anda bisa berikan untuk segelas air ini? Kalau tidak ada misalnya air yang lain, ya, dia sudah kehausan, sudah hampir mati. Dia kemudian berkata, saya akan membelinya walaupun dengan separuh kekuasaanku. Ya. Kemudian beliau bertanya lagi, baik, kalau air itu sudah masuk dan tidak bisa keluar, berapa kira-kira harga yang Anda berikan agar air itu bisa keluar dari tubuh Anda? Coba bayangkan kalau air tidak bisa keluar dari tubuh kita, kencing menetes saja, ya subhanallah, sakitnya luar biasa. Apalagi orang yang tidak bisa kencing, tidak bisa buang air.
Dia kemudian berkata, saya akan membelinya lagi walaupun dengan separuh kekuasaanku yang lain. Akhirnya beliau berkata, subhanallah, ternyata seluruh kekuasaan yang kau miliki itu tidak lebih dari masuk keluarnya segelas air. Allahu Akbar. Nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Belum oksigen yang kita hirup. Berapa harga tabung oksigen di rumah sakit? Satu tabung. Berapa harganya? Siapa yang tahu di sini? Hah? Ya, pokoknya mahal lah, ya. Itu dibeli. Tapi ini sekarang kita menghirup dengan gratis, masya Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kita untuk bernafas, jantung kita masih berdetak. Ya, kemudian peredaran darah kita, subhanallah, komplit sekali tubuh kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Dan yang lebih dari semua itu, nikmat yang sifatnya zahir adalah nikmat yang sifatnya batin. Terutama hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang duduk bermajlis baru saja melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Di sana masih banyak saudara-saudara kita hadahumullah masih terbuai dalam mimpi-mimpinya, dalam tidurnya yang lelap, tidurnya yang nyenyak. Subhanallah, belum salat subuh sampai sekarang. Kita ini alhamdulillah, kita sudah melaksanakan salat subuh, salat yang disaksikan oleh para malaikat, salat yang dengannya kita diberikan kemuliaan di hari kiamat untuk mampu berjumpa dengan Allah secara langsung. Allah berfirman di akhir surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Faman kana, barang siapa yang yarju, mengharapkan apa? Liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Tuhannya. Saya tanya antum, rindu berjumpa dengan Allah? Ya. Saya tanya Ki, rindu Ki berjumpa dengan Imam Masjidil Haram? Rindu? Rindu Ki berjumpa dengan sini Ki. Baik. Kalau saja kita rindu berjumpa dengan imamnya Masjidil Haram, imamnya Masjid Nabawi, Ustadz Fulan, ya, padahal dia adalah manusia biasa seperti kita, cuma diberikan keutamaan oleh Allah. Lalu bagaimana kerinduan kita untuk berjumpa dengan yang menghidupkan kita, yang memberikan kepada kita rezeki, yang mencurahkan berbagai macam nikmat. Makanya Allah mengatakan, siapa yang rindu berjumpa denganku, faman kana yarju liqa'a rabbih, apa yang harus ia lakukan? Falyamal amalan salihah. Perbanyaklah dia mengerjakan amalan saleh. Dan syarat yang lebih penting dari kesemuanya itu, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan dia mempersekutukan Allah dengan apapun. Jaga akidah, jaga tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau berdoa minta hanya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan mintalah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan di antara amalan yang dengannya Allah memuliakan seorang hamba untuk berjumpa dengannya di hari kemudian, apa yang kita lakukan sekarang ini? Salat subuh secara berjamaah.